di VV Pewaris Grup G. 5 tahun. Aku mencintainya selama 5 tahun. Kenapa kau yang bisa menikah dengannya? Kenapa kau memilihnya? Baiklah, Profesor Meng. Pengantinmu akan muncul dalam 10 menit. Kalau begitu, berkendaralah lebih pelan. Jangan terlalu ceroboh. Hati-hati. Aku hampir sampai. Tolong. Ini. Itu kamu? Bagaimana jika kau mengenakan gaun pengantin? Di tumpukan sampah ini, kau tidak terlalu menonjol, kan, King Hyun? King Hyun. Selama kau mati, dia akan jadi milikku. Bahkan jika aku mati, King Hyun tidak akan pernah mencintaimu. Dia tidak akan mencintaiku sekarang. Tapi dia dan aku punya seumur hidup. Suatu hari, dia akan menjadi milikku. The film was translated and narrated by M Media. Xiao Fan. 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 Pacarku selama 10 tahun. Di hari pernikahan kami. Tertabrak dan menjadi vegetatif. Dan 7 hari setelah kecelakaan mobil ini, aku menikahi pewaris kaya yang telah mengejarku selama bertahun-tahun di VV. Kami menikah. Terima kasih banyak kepada Anda semua atas kehadiran Anda di pernikahan putriku, Duan Bil, Ketua Grup G. di VV, dan Profesor termuda terbaik di Yenchan, Meng King Hyun. Meng Ching Yun. Kau dasar bajingan tak tahu berterima kasih? Apa yang kau lakukan? Pengawal, Ching Yun, kau baik-baik saja. Ibu Shen Xiao Fan. Meng Ching Yun. Baru 7 hari sejak kecelakaan mobil Xiaofin, dan dia masih terbaring di rumah sakit. Hidupnya di ujung tanduk. Namun kau berbalik dan menikahi wanita ini. Nenek sihir, buka matamu dan lihat dengan jelas. Aku. Apa statusku? Putri Grup G. Apa status putrimu? Seorang gadis pengantar barang. Seorang penyapu jalan. Ching Yun pasti buta karena telah bersama putrimu. Anakku. Meskipun putriku Xiaofin tidak punya status dan tidak punya jabatan, tapi demi dia mengorbankan 10 tahun hidupnya. Dulu, keluargamu hanya punya kau dan nenekmu yang sakit parah. Xiaofin Camilla, yang bekerja tanpa lelah untuk mendukung pendidikanmu, mengantar makanan dan membersihkan, mendukungmu dari seorang mahasiswa pedesaan, sampai kau lulus dengan gelar doktor. Dia membantumu naik dengan cepat. Saat kau naik, dia sekarang dalam keadaan vegetatif. Apa kau manusia? Bibi, seseorang semuda aku, seorang profesor yang memenangkan hadiah Nobel kedokteran. Berapa banyak orang seperti itu? Lagi pula, aku juga tidak melupakan kebaikannya. Dia, seseorang yang belum kuliah, seorang pembersih, bersikeras menikahiku. Bukankah aku setuju jika kamu ingin menyalahkan seseorang?
Salahkan dia, karena tidak memiliki takdir itu. Kecelakaan terjadi. Kalian semua. Kalian tidak ingin bergantung padaku, dan membuatku merawatnya seumur hidup, kan? Nenek tua. Dengar baik-baik. Qingyon dan putrimu belum mendaftarkan pernikahan mereka. Tentu saja dia punya hak untuk memilih kebahagiaannya sendiri. Kamu apa? Aku tidak sepertimu. Putri penyapu jalanmu yang terkutuk. Qingyon dan aku sudah mendaftarkan pernikahan kami. Benar. Fei Fei dan aku menikah secara sah. Dasar nenek tua. Sertifikat pernikahan yang sah. Apa kamu tidak mengenalinya? Beritahu aku, apa itu karena kau ingin mencari muka dengan ayah dan anak grup G? Kau ingin menjadi pria Phoenix. Jadi kau bersekongkol dengan wanita ini pada hari pernikahan. Untuk menabrak putriku, bukan? Meng Qingyun, kau akan menghadapi pembalasan. Omong kosong. Pengawal. Usir dia. Meng Qingyun, kau tidak punya hati dan tidak tahu berterima kasih? Semoga kau mati dengan mengerikan. Bagaimana bisa kamu membiarkan orang seperti itu masuk? Aku tahu semua orang di sini. Meremehkanku sekarang. Mereka pasti mengutukku. Mengutukku karena tidak punya hati dan tidak tahu berterima kasih. Mengutukku karena menjadi pria Phoenix. Tapi aku tidak peduli. Sekarang, mempelai pria boleh mencium mempelai wanita. Karena aku tahu. Pengantin di depanku adalah pembunuh yang membunuh Xiao Fan. Hari kedua setelah kecelakaan. Qingyun, karirmu baru saja dimulai. Xiao Fan, kali ini sangat sulit baginya untuk bangun lagi. Baiklah, Profesor Meng. Pengantinmu akan muncul dalam 10 menit. Aku tidak akan menyerah padanya. Kau juga seorang dokter. Kau seharusnya tahu betapa besar biaya selanjutnya. Kasihan Xiao Fan, gadis sebaik itu. Ngomong-ngomong, apa petunjuk tentang pembunuhnya sudah ditemukan? Aku dengar kamera pengawas di lokasi kejahatan. Semuanya rusak. Keluarga Ge memiliki kekuatan besar di Yuncheng. Bukti sudah lama dibereskan dengan bersih. Apa katamu? Kau sudah tahu siapa pembunuhnya? Selama kamu mati, dia akan menjadi milikku. Di Fei Fei. Bahkan jika aku mati, Qingyun tidak akan pernah mencintaimu. Dia tidak akan mencintaiku sekarang, kan? Di Fei Fei, biarkan dia pergi. Xiao Fan. Tapi dia dan aku punya seumur hidup. Suatu hari dia akan menjadi milikku. Xiao Fan. Di Fei Fei. Xiao Fan, tunggu aku. Xiao Fan. Xiao Fan. Ada apa, Xiao Fan? Aku berada di tempat kejadian perkara. Dan secara pribadi mendengar Gi Fei Fei seluruh proses melakukan kejahatan itu. Dian, Gi Fei Fei. Adalah dalang di balik kecelakaan mobil Xiao Fan. Qingyun, aku dengar tunanganmu ternyata mengalami kecelakaan mobil di hari pernikahannya. Aku sengaja datang menemuimu. Kamu baik-baik saja.
10 tahun yang lalu, Xiao Fan gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi. Dia datang bersamaku ke Yuncheng. Perbedaannya adalah, aku menjadi seorang mahasiswa kedokteran yang menjanjikan. The Sementara film dia was translated and narrated by Sendirian. M Media. menyewa rumah di dekat sekolah. Di satu sisi, dia merawatku dengan teliti. Sementara di sisi lain, dia mencoba setiap metode yang mungkin untuk melakukan berbagai pekerjaan, untuk mendapatkan uang demi biaya kuliahku. Terima kasih, bos. Dan semua uang yang dia hasilkan digunakan untuk biaya kuliahku. Untuk mengumpulkannya, kamu ambil saja. Oh ya, dan biaya operasi nenek. Jangan khawatir. Serahkan semuanya padaku. Cepat makan menu. Kamu belajar sangat keras. Kamu harus makan lebih banyak. Aku hanya akan makan beberapa suap. Tidak perlu. Kamu juga makan. Aku selalu berpikir bahwa selama kita bekerja cukup keras, Xiao Fan dan aku pasti akan memiliki kehidupan yang baik. Halo. Datang. Kamu harus selesai makan sebelum pergi. Kalau begitu berkendara pelan-pelan. Mengerti. Aku pergi. Pada tahun kelima kebersamaan dengan Xiao Fan, aku menerima kualifikasi, penerimaan langsung program magister dan doktoral Universitas Yuncheng. Kemudian, pewaris grup G yang kuat dan berpengaruh muncul. Meng Qingyun. Aku, Ge Feifei, sudah menyukaimu. Kemalanganku dengan Xiao Fan dimulai. Qingyun. Qingyun. Meng Qingyun. Aku sudah memberitahumu. Jika kamu tetap bersamaku, kamu bisa langsung masuk grup G setelah lulus. Apa yang salah dengan itu? Nona G, sudah berkali-kali kukatakan, aku punya pacar, dan aku tidak perlu menjual diri untuk naik lebih tinggi. Kamu punya pacar, lalu kenapa aku tidak pernah melihat kalian berdua datang ke kelas bersama? Kamu bohong? Xiao Fan, Qingyun. Xiaofan? Kenapa nama itu terdengar sangat familiar? Qingyun, kelas sudah selesai. kamu datang untuk memberiku sesuatu. The Lihatlah film was dirimu, berkeringat translated deras and karena kelelahan. narrated by Aku M mau Media. memberitahumu sesuatu. Barusan, tempat aku pergi mengambil pesanan. Restoran makanan siap saji itu sangat kotor. Kamu benar-benar harus hati-hati saat memesan makanan siap saji. Dan orang itu, orang sepertimu, kantong sampah kecil yang bau keringat, masih ingin menggunakan pengiriman makanan. Trik semacam ini untuk mendekati Qingyun, seorang siswa terbaik dari Universitas Yuncheng sepertinya. Izinkan aku memperkenalkannya secara resmi. Ini pacarku, Shen Xiaofan. Jangan coba mengelak dariku. Kamu bilang orang pengantar ini adalah pacarmu. Apakah dia pantas? Xiaofan, apa salahnya mengantar makanan dibandingkan dengan orang sepertimu? Seorang wanita muda yang hanya tahu makan, minum, dan bersenang-senang. Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sehelai rambutnya. Kamu, Dan aku, Meng Qingyun, dalam hidup ini hanya akan mencintainya. Meng Qingyun, aku memberitahumu. Jika kamu memilihnya, kamu pasti akan menyesalinya. Fei Fei. Aku menyesalinya. Apa yang kamu katakan? Aku menyesal 5 tahun yang lalu. Tidak memilihmu. Tapi, bukankah kamu bilang kamu hanya mencintainya? Dulu, aku membuat pilihan yang salah. Kamu benar. Grup G dan kamu lebih cocok untukku. Jadi, Fei Fei, maukah kamu menikah denganku? Ya. Tentu saja aku akan. Xiao Fan. Karena orang-orang kaya yang disebut-sebut ini menolak untuk melepaskan kita dan bahkan menyakitimu sampai sejauh ini. Maka, aku juga akan membuat mereka merasakan
Bagaimana rasanya dipermainkan? Namaku Meng Qingyun. Setelah mantan istriku menjadi vegetatis pada hari ke-7, aku dengan orang yang menabrak dan membunuhnya, wanita muda kaya, mendaftarkan pernikahan kami dan menikah. Qingyun, aku akhirnya menikahimu. 5 tahun. Aku sudah menyukaimu selama 5 tahun penuh. Qingyun, kamu masih waras. Kamu tahu, untuk meninggalkan gadis penyapu itu dan beralih dari kegelapan ke terang. Masuklah. Layani dengan baik. Wanita muda berharga dari grup J. Ya, Di Fei Fei. Tentu saja aku akan memberimu malam pertama yang sangat memuaskan. Malam pengantin. Namun, Pelan-pelan. Pelan-pelan. bukankah itu denganku? Qingyun. Qingyun. Kenapa kamu tidak menanggapi aku? Bukankah kita sangat harmonis tadi malam? Siapa kalian semua? Siapa yang membiarkan kalian masuk? Di Fei Fei. Mengapa kamu melakukan ini padaku? The Siapa film was kamu? translated and narrated by M. Siapa yang mengirimmu? Siapa yang menyuruhmu menjebakku? dasar bajingan. Apa kau tidak malu? Apa kau tidak punya rasa malu? Aku membiarkanmu merendahkan dirimu sendiri. Aku membiarkanmu tidak tahu malu. Aku membiarkanmu merendahkan dirimu sendiri. Berhenti memukulku, ayah. Qingyun adalah profesor termuda dalam sejarah Universitas Yunchen. Kau menikah dengannya dan masih tidak tahu bagaimana menghargainya. Apa kau mencoba membuatku marah sampai mati? Kau, Ayah mertua. Begitu banyak orang yang menonton. semuanya, bubar. Di Fei Fei. Bukankah kamu bilang kamu menyukaiku selama 5 tahun? Dan begini caramu memperlakukanku? Qingyun. Bukan seperti itu. Dengarkan penjelasanku. Apakah hanya karena aku berasal dari pedesaan, sehingga kamu menghinaku seperti ini? Sangat sulit untuk akhirnya mendapatkan Beng Qingyun, aset yang menjanjikan ini. Ke dalam kapal grup G kita sama sekali tidak bisa membiarkan insiden ini, menyebabkan dia memiliki keretakan dengan keluarga G kita. Terjadi keretakan. Qingyun, aku dijebak. Pasti mahasiswi junior yang menyukaimu itu. Mereka menjebakku. Mereka cemburu padaku. Cukup. Setelah melakukan hal yang memalukan seperti itu, kau masih mencoba berdebat di sini. Ayah, Menantuku sayang. Masalah ini, Fei Fei salah. Tapi anak muda, kau tahu, mereka semua suka bersenang-senang. Tapi jangan khawatir, dengan ayah di sini, ayah menjaminmu. Dia tidak akan pernah membuat kesalahan seperti itu lagi. Cukup. Maafkan dia kali ini saja. Qingyun, aku benar-benar tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Bagaimana kalau begini? Qingyun, aku akan memberimu 5% saham Fei Fei di grup G. Sebagai permintaan maaf. Bagaimana menurutmu? Kalau begitu. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu, kalian berdua sejoli muda bisa mengobrol. Fei Fei. Minta maaf yang benar kepada Qingyun. Qingyun, selama kamu memaafkanku, aku akan mendengarkan semua yang kamu katakan mulai sekarang. Fei Fei. Kamu tidak boleh mengecewakanku lagi. Untuk menghadapi wanita yang dibutakan oleh cinta, seringkali hanya membutuhkan trik kecil. Dengan cara ini, pertama, dia akan terlalu malu untuk membahas masalah berbagi kamar denganku lagi, hubungan seksual. Kedua, dia akan merasa bersalah dan memberiku lebih banyak kompensasi moneter. Aku tidak hanya akan membuat grup G bayar putar-putar, tapi aku juga akan menggunakan uang grup G untuk mendukungmu selamanya. Tidak berguna. Bagaimana bisa kamu tertipu oleh seorang pria? Bagaimana bisa kamu
Di malam pernikahanmu, berguling-guling di ranjang dengan seorang pendamping pria, dan dilihat oleh begitu banyak orang, di mana kamu berharap kami menempatkan reputasi keluarga G? Mau ditaruh di mana? Bukankah ayah ada di sini? Denganmu di sini. Siapa di luar yang berani berbicara buruk tentang aku, G. Fei Fei? Itu, keluarga G kita, yang praktis bisa mengendalikan segalanya di Yunchan. Semua orang harus memberi ayahmu, aku sedikit muka. Ayahku benar-benar luar biasa. Tapi, di hari pernikahan, kamu terlalu kasar padaku. Apa yang kamu tahu? Aku tidak peduli seberapa liar kamu di luar. Sekarang Meng Qingyon adalah orang penting di industri farmasi Yunchan. Grup G kita membutuhkannya. Dan terlebih lagi, sumber daya medis di belakangnya. Aku juga belajar kedokteran. Kenapa aku tidak pernah melihatmu menghargaiku begitu banyak? Kamu berani mengatakan itu? Dulu, aku bersusah payah untuk membiarkanmu mengambil jatah masuk Shen Xiaofar untuk masuk Universitas Yunchan. Lihat dirimu. Jadi apa kamu setelah belajar? Xiao Fan. Xiao Fan. Xiao Fan. Ada apa? Apa yang membuatmu begitu bahagia? Aku diterima di program kedokteran klinis Universitas Yunchan. Diterima. Ada apa denganmu? Siapa yang membulimu? Aku The tidak film masuk was universitas. translated and narrated by Bagaimana M mungkin? Media. Kita memeriksa jawaban bersama setelah ujian. Kamu seharusnya pasti diterima. Tapi aku sudah memeriksa berkali-kali. Dan namaku tidak ada di daftar. Maafkan aku, King Yun. Aku tidak menepati janji kita. Aku tidak lagi pantas untukmu. Tidak ada yang namanya tidak pantas. Kita setara. Jika bukan karena kamu dan Paman Shen membantu aku dan nenek, aku pasti sudah putus sekolah sejak lama. Tapi, Ikutlah denganku. Mari kita pergi ke Yuncheng bersama dan melihat. Mengalami dunia yang lebih besar. Jadi, kamulah yang mencuri jatah masuk Xiao Fan. Kamu sudah mengambil tempat Shen Xiaofar, dan dia malah melompat di depan kita lagi. Orang-orang desa ini seperti tikus yang tak bisa dibunuh, mengganggu pemandangan. dia bahkan menjadi pacar Xing Yun. Beraninya dia. Lagi dan lagi, dia terus merebut barang-barang dariku. Jangan marah, putriku sayang. Bukankah semuanya sudah berlalu? Itu benar. Orang mati yang hidup tidak akan pernah lagi bisa merebut barang-barang dariku. Siapa yang membiarkanmu masuk? Tuan Meng berkata, kamu masih membahas pekerjaan malam ini, yang sangat melelahkan. Jadi dia memintaku membawakan 2 cangkir susu. Ayah, lihat. Qing Yun masih peduli padaku, kan? 5 tahunku ini tidak sia-sia. Dia tahu untuk kembali dari jalan yang salah, dan mencari perlindungan dengan keluarga JE kita, itu bagus. Aku akan pergi memeriksa Qing Yun. Kalian ayah dan anak yang berulang kali menyakiti Xiao Fan. Aku pasti akan membuatmu mengembalikan semua yang kamu hutang pada Xiao Fan. Qing Yun. Di mana dia? Mengapa foto ini pecah? The film was translated and Sudah selarut ini. narrated by M Kemana dia Media. bisa pergi? Mungkinkah? Men Qing Yun, aku pikir kamu benar-benar sudah menyadari kesalahanmu dan jatuh cinta padaku. Aku tidak percaya kamu masih memikirkan sampah itu dan tidak bisa melupakannya. Dan sekarang kamu bahkan menemuinya di belakangku. Kamu membohongiku. Meng Qing Yun, aku belum selesai denganmu. Bagaimana ini berbeda dari yang kubayangkan? Fei Fei,
Ini rumah sakit. Kenapa kamu membuat keributan seperti ini? Aku pikir kamu datang ke rumah sakit untuk melihat. Pelankan suaramu. Aku seorang dokter. Rumah sakit adalah tempat kerjaku. Bisakah kamu berhenti curiga? Qingyun. Maafkan aku. Aku hanya terlalu peduli padamu. Fei Fei, bukankah aku sudah memberitahumu? Aku dulu tidak tahu apa-apa. Sekarang kamu milikku. Hanya kamu satu-satunya di hatiku. Terakhir kali, kamu dan orang lain melakukan hal seperti itu. Karena aku mencintaimu, aku menahannya. Apa kamu masih tidak percaya padaku? Qingyun. Maafkan aku. Aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Aku akan bekerja. Pasien dalam keadaan vegetatif di ranjang 14 itu. Kondisi mereka semakin membaik akhir-akhir ini. Sepertinya tidak akan lama lagi sebelum mereka bangun. Benarkah? Apa itu benar? Dia dipukul dengan sangat parah. Dan dia masih bisa bangun? Ya. Siapa nama pasien di ranjang 14? Siapa namanya? Namanya adalah Shen Xiaofan. Ini. Itu kamu? Dia melihatku. Jika dia bangun, maka semua orang akan tahu bahwa aku adalah pelakunya. Qingyun juga akan menceraikanku. Tidak, The film was aku tidak translated bisa membiarkan and ini terjadi. narrated by Begitu M saja. Media. Apa kau gila? Kau membuatku takut setengah mati. Di Fei Fei. Kenapa dia belum pergi? Kami baru saja mendiskusikan. Pasien di ranjang 14. Dia mungkin akan bangun. Dia tiba-tiba menjadi gila. Xiao Fan. Di Fei Fei adalah dalang di balik kecelakaan mobil Xiao Fan. Begitu dia tahu bahwa Xiao Fan mungkin akan bangun, maka dia akan. The film was translated and narrated by M Media. Shen Xiaofan, jika kamu bersikeras untuk bangun, maka aku hanya bisa membunuhmu. Di Fei Fei, apa yang kau pikir sedang kau lakukan pada pasinku? Aku hanya datang menemuinya. Di Fei Fei, aku memberitahumu. Tidak peduli. Apapun dendam atau hubungan di antara kalian bertiga. Shen Xiaofai adalah pasinku sekarang. Tolong jangan ganggu pasinku. Keluar. Aku tidak. Keluar. Aku tidak. Sedikit lagi. Shen Xiaofan, jika kamu punya nyali untuk menyuruh seseorang menjagamu siang dan malam. Kalau tidak, aku akan selalu menemukan kesempatan untuk menyerang. Bagaimana keadaan Xiao Fan? Untung aku datang tepat waktu. Hanya selangkah lagi. Ngomong-ngomong, dia melihatmu. Tidak. Terima kasih, kakak senior. Itu tugasku. Xiaofan. Dia adalah pasinku sejak awal. Namun, karena Ge Fei Fei sudah memilih untuk melakukan ini, pasti akan ada lain kali. Aku tahu. Oleh karena itu, aku butuh seseorang untuk membantuku membuat sandiwara. Nenek. Man Qingyun, kau masih berani kembali menemuiku? Nenek dan King Yun. Xiao Fan adalah gadis yang sangat baik. Mencari uang untuk membiayai studimu. Dan bekerja paruh waktu untuk membayar pengobatanku. Bahkan rumah ini, Xiao Fan yang menyewakannya untukku. Tahu, bagaimana bisa kau, saat dia berada di masa tersulitnya, meninggalkannya? Tahu, kau membuat keluarga tuaman kita dikutuk dan difitnah oleh penduduk desa. Nenek. Jangan panggil aku nenek. Aku memberitahumu. Aku tidak punya cucu sepertimu. Xiao Fan adalah cucu kandungku. Nenek, The tolong film was dengarkan aku. translated Dengarkan and aku. narrated Akan kubunuh by kau, M Media. dasar Chen Shimi. Aku sungguh tidak mengkhianati Xiao Fan. Apa katamu? Apa kau bilang kau melakukan ini? Untuk membantu anak itu Xiao Fan mendapatkan keadilan. Ya, grup G berhutang pada Xiao Fan. Dan cepat atau lambat, aku akan membuat mereka membayarnya kembali. Kau anak bodoh. Kenapa kau begitu terbebani pikiran? Apa ada sesuatu yang tidak bisa didiskusikan secara terbuka dan benar, bahkan wanita tua sepertiku?
bisa membantumu. Nenek, aku membutuhkanmu sekarang. Untuk membantuku membuat sandiwara. Aku, Qingyun, cepatlah. Ayah masih menunggumu. Datang. Pria yang luar biasa seperti itu hanya akan benar-benar menjadi milikku jika Shen Xiaofan menghilang sepenuhnya. Akan benar-benar menjadi milikku. Ayo pergi. Akan kubunuh kau, dasar pembawa sial. Apa kamu baik-baik saja? Dasar nenek tua. Tidak. Nenek, minggir. apapun itu, hadapi aku. Jangan sakiti Fei Fei. Dia sudah menikah denganku. Dia yang ingin kupukul. Ini semua salahnya. Karena membuatmu meninggalkan Xiaofan. Nenek, Menjauh. Akan kubunuh kau, dasar rubah betina. Kamu berani memukulku, ya? nenek, Kaulah yang membunuh Xiaofanku. Apa? Shen Xiaofan sudah mati. Kembalikan Xiaofanku. Benar-benar mati. Di mana pasien di ranjang 14? Aku sedang bicara denganmu. Meninggal. Dia meninggal pagi ini. Jasadnya sudah diambil oleh keluarganya dan dikremasi. Dia benar-benar mati. Aku akan membunuhmu, Udik. Fei Fei. Bagaimana kamu bisa memperlakukan ibu tiri seperti ini? Kamu sudah tahu tentang perselingkuhan mereka. Dan kamu masih melindungi si Udik ini. Siapa dia bagimu? Fei Fei, ibu tiri direkrut. Melalui jalur yang benar. Dia juga salah satu penerima bantuan kami kali ini. Ibu tiri. Cara kamu memanggilnya benar-benar menjijikkan. Kamu dengan bersemangat mencoba untuk mencari simpanan untuk ayahku, bukan? Jadi kalian memulai proyek ini hanya untuk melakukan hal-hal kotor seperti itu? Jadi keluarga Ge sebenarnya sangat sok suci. Di permukaan, ini adalah bantuan pedesaan. Tapi kenyataannya, di balik kedok proyek itu, dia merekrut harem. Jika ini terus berlanjut, reputasi grup Ge akan hancur oleh putri durhaka ini. Bagaimana kamu bisa menghadapi ibuku melakukan ini? Kau berani-beraninya menyebut ibumu untuk memenuhi keinginan terakhir ibumu. Aku membesarkanmu sendirian. Dan kau sama sekali tidak bisa membantu. Sepanjang hari, kau hanya menuntut uang dan bertingkah sembarangan. Grup Ge adalah hasil kerja keras ibumu dan aku. Kau terus merugikannya lagi dan lagi. Grup G. Apakah ibuku tahu bahwa kamu menggunakan nama grup G untuk mencari simpanan? Fei Fei, ibu tiri bukan simpanan. Dia direkrut secara terbuka. Lagi pula, ayah mertuamu sudah melajang selama bertahun-tahun. Dia berhak mengejar cinta. Maafkan saya, semuanya. Skandal keluarga telah terungkap. Si Fei hanya belum bisa menerimanya untuk saat ini. Grup G kami memperlakukan karyawan dengan keadilan mutlak. Kami sama sekali tidak akan melakukan pilih kasih atau malpraktik. Juga, gaji bulan ini akan digandakan semua. Saya harap semuanya mengenai kejadian hari ini akan tetap diam. Bubarkan. Kembali ke sini. Apa aku bilang kamu boleh pergi? Semua yang kamu rekam di ponselmu hari ini. Ungkapkan itu. Dasar bodoh. Aku benar-benar menyesal telah melahirkanmu. Menyesal melahirkanku. The film was translated Aku sekarang and narrated satu-satunya by M pewaris grup Media. G. Saat kamu tua nanti, kamu masih akan mengandalkanku untuk merawatmu. Siapa bilang kau adalah grup G? Satu-satunya pewaris. Di perutku, ada juga seorang pewaris. Apa katamu? Kamu hamil anak ayahku. Benarkah hamil? Susu, kenapa tidak bilang dari tadi? Baru tahu, sudah lebih dari 2 bulan. Aku menyuruh seseorang memeriksa. Dan mereka bilang, itu pasti anak laki-laki. Anak di perutku ini juga bisa merawat Wen Bin di masa tuanya. Wen Bin, anak kita, pasti akan lebih patuh dan berkelakuan baik daripada putrimu yang sekarang. Apa maksudmu? Fei Fei, ibu tiri sedang hamil.
Jangan menakutinya. Apakah itu bisa lahir? Masih belum pasti. Apa maksudmu? Bagaimana bisa kau mengutuk anak ayahmu seperti itu? Ini adikmu sendiri. Kamu tidak pantas. Nyah, Susu, kau baik-baik saja. Fei Fei. Fei Fei. Wen Bin. Perutku sakit sekali. Anak kita, Susu, jangan takut. Wen Bin. Itu putrimu. Dia akan membunuh anak kita. Fei, aku akan memutuskan hubungan ayah anak kita denganmu. Lepaskan barang-barangku. Beraninya kamu membuang barang-barangku. Beraninya kamu membuang barang-barangku. Presiden sudah memutuskan hubungan ayah anaknya denganmu. Kau bukan lagi nona muda tertua kami. Baiklah, kamu, Gi Wen Bin. Beraninya kau, jangan lupa grup G yang membangun kekayaannya. Itu mengandalkan ibuku. Keluar. Nona Chen, anak itu tidak bisa diselamatkan. Kamu tidak perlu sampai sejauh ini. Ini adalah pilihanku sendiri. Dulu, kakak Xiao Fen menyelamatkanku dari ayahku yang pemabuk dan membawaku ke kota untuk bekerja. Ini adalah balas budiku padanya. Tapi, Kakak Qing Yun. Jalan ini adalah pilihanku sendiri. Ge Fei Fei sebenarnya benar. Anak ini adalah anak haram. Bahkan jika aku tidak menggugurkannya sendiri, dia akan berakhir seperti kakak Xiao Fin. Dibunuh olehnya. Susu, aku sudah dengan Fei memutuskan hubungan ayah anak. Susu, The film was Bagaimana translated putra kita? and narrated by M Media. ayah mertua. Anak ibu tiri itu tidak bisa diselamatkan. Apel, si bodoh itu. Ini adalah putra yang kuharapkan selama bertahun-tahun. Ayah mertua. Karena Fei Fei sudah memutuskan hubungan denganmu, maka sebagai suaminya, aku juga harus mengundurkan diri dan pergi. Grup J. Tidak. Qing Yan, Apa maksudmu? Qing Yan, kau adalah orang yang bertalenta, dan kau sudah berulang kali membantu Grup G menyelesaikan krisis. Grup G membutuhkanmu. Kalian berdua bercerai. Kau tetap di sini. Dia pergi. Qing Yun, apakah kau benar-benar akan menceraikanku? Aku mohon, jangan. Aku tidak punya apa-apa lagi. Kau tidak bisa mencampakkanku. Tidak apa-apa. Tentu saja tidak. Karena aku memilihmu. Aku suamimu. Dan aku akan selalu menjadi suamimu. Tapi, ayah ingin aku mentransfer semua saham grup J kepadamu. Bodoh. Apa yang kumiliki adalah milikmu. Sahammu hanya dipegang sementara olehku. Juan Min. Sekarang dia hanya punya ibu tiri itu di hatinya. Saham di tanganmu. Aku hanya punya 20% sekarang. 40% di tangannya. Aku takut dia akan memberikannya semua padanya nanti. Anak saja, grup G, didirikan oleh ibuku sendiri. Mengapa harus jatuh ke tangan orang luar? Aku bisa membantumu melindungi grup Y. Tapi, kamu harus membantuku. Bagaimana aku bisa membantumu? Kamu harus membantuku. Mengambil kembali semua saham. Di tangan Gu Wenbin. Apa? Bukankah dia sudah membuatmu cukup menderita? Kamu memilih Departemen Kedokteran Universitas Yunsan. Karena keinginannya, kamu mengorbankan begitu banyak masa muda untuknya. Dan dia meninggalkanmu. Demi orang luar. Ya. Kau benar. Aku jelas putri kandungnya. Namun dia sekarang mengusirku dari grup G. Demi seorang simpanan. Beraninya dia. Jangan khawatir. Sahammu hanya sementara bersamaku. Begitu Gu Wenbin dijatuhkan, semua saham akan menjadi milikmu. Qing Yun, tolong aku. Tolong bantu aku. Semua uang grup G akan menjadi milik kita sebagai suami istri. Tapi aku belum lama di grup Y. Dan aku hanya seorang wakil presiden. Bagaimana mungkin kita bisa menjatuhkan ayahmu? Aku mengerti. Grup Genhai. Tolong bantu aku. Kau melakukan itu padaku waktu itu. Kau tidak akan berpikir bahwa berlutut padaku sekarang akan membuatku memaafkanmu. Bukan.
Presiden Su, aku hanya salah paham padamu. Karena aku terlalu mencintai Qing Yun. Aku buta. Aku benar-benar salah mengira kau orang lain waktu itu. Ya, kakak Sumei. Fei Fei benar-benar tahu dia salah. Dia sudah memutuskan hubungan dengan grup J. Tolong maafkan dia. Kau bukan lagi pewaris grup G. Kenapa aku harus peduli padamu? Meskipun grup J tidak sekuat grup Zhenhai, itu masih menjadi saingan terkuat grup Zhenhai di Yuncheng. Jika Qing Yan mendapatkan semua aset grup G, kami bersedia memberikan 15% kepadamu. Itu bagus, kalau begitu. Namun, kenapa kau mengkhianati Zhao Wenbin? Bagaimanapun, dia adalah ayah kandungmu. Dia bukan ayahku. Sejak dia mengusirku dari keluarga G, demi wanita itu, aku sudah memutuskan hubungan ayah anak kita. Ya, kakak Sumei. Dia sekarang tidak bisa didamaikan dengan Gu Wenbin. Kalau tidak, dia tidak akan datang kepadamu. Baiklah. Dalam bisnis, tidak ada musuh abadi. Aku menerima syaratmu. Namun, kau harus menampar dirimu sendiri 10 kali terlebih dahulu untuk melampiaskan kemarahanku dari waktu itu. Tidak. Aku tidak berbicara tentang di sini. Kau memanggilku simpanan waktu itu. Bagaimana aku mendengar bahwa kau sendiri adalah simpanan yang merebut Qing Yun dari orang lain? Apa maksudmu? Maksudku, sebelum kau pergi ke grup G, pergi ke tempat di mana semua karyawan grup G lewat, dan katakan kepada mereka di sana bahwa kau adalah simpanan. Pergi ke sana dan tampar dirimu sendiri. Sumei, kau sudah keterlaluan. Bagaimana bisa kau mempermalukanku seperti ini? Kau tidak mau. Kalau begitu lupakan saja. Kerja sama juga tidak mungkin. Fei Fei, kakak Sumei tidak bermaksud menghinamu. Dia ingin memanfaatmu sebagai putri Gu Wenbin untuk menjatuhkannya. Hanya ketika reputasinya hancur, barulah grup G benar-benar jatuh ke tanganku. Benarkah begitu? Gu Wenbin, kau bukan manusia. Dulu, untuk melibatkan Man Qing Yun, kau memaksaku menjadi simpanan. Sekarang, demi simpananmu sendiri, kau mengusirku dari rumah. Kau bukan manusia. Presiden grup G benar-benar menggunakan taktik tercela seperti itu. Selama kau melakukannya, aku akan membantumu mendapatkan kembali semua yang kau inginkan. Aku simpanannya. Aku simpanannya. Aku simpanannya. Aku simpanannya. Di Fei Fei, si bodoh itu masih berpikir dia belum cukup merugikanku. Di bawah tekanan besar Shanghai, reputasi grup G baru saja mulai membaik, dan sekarang dia membuat ulah lagi seperti ini. Qing Yan, tolong bantu aku. Presiden, The saya film tidak was bisa berbuat translated apa-apa. and Dulu, narrated Anda by yang M membuat saya Media. menceraikannya. Sekarang dia juga membenciku. Saya benar-benar tidak bisa membantumu. Presiden, para pemegang saham menuntut agar kau melepaskan posisi presiden kepada wakil presiden Qing Yun. Apel, reputasimu terlalu buruk sekarang, dan Shanghai menekan kita lagi. Jika kau ingin aku tidak menarik investasiku, kau harus mundur. Apakah kau masih punya hati nurani? Presiden telah bekerja keras untuk grup di selama puluhan tahun. Bagaimana dia bisa mundur? Kebijakan dukungan sudah dibongkar oleh Fei Fei sebagai tidak pantas. Kebijakan preferensial dari atas akan segera dicabut. Kalau begitu kali ini, bukankah para mitra yang membelot dari Shanghai akan kabur semua? Bukan hanya itu saja. Bahkan urusan kita akan segera terbongkar. Cukup jangan bicara sepatah kata pun lagi. Untuk menyelamatkan grup G, aku bersedia mundur dan menyerahkan kepada penerus yang layak, kepada Qing Yun. Presiden, bukankah ini tidak pantas? Tidak perlu membujukku lagi. Keputusanku sudah bulat. Aku mengumumkan Meng Qing Yun sebagai presiden baru. Qing Yan, kau adalah penerus yang kubina. Lindungi grup G dengan baik. Sisa hidupku dan susu
Semuanya bergantung padamu. Kekacauan. Apa yang harus dilindungi? Sumei. Kau. Bagaimana kau bisa terlibat dengannya? Semua yang baru saja kau katakan dalam rapat. Sudah kurekam semuanya. Selain itu, aku akan menelpon polisi. Apel. Dasar binatang. Kau sebenarnya memihak orang luar. Membela orang luar. Aku tidak. Bukankah kau sudah memutuskan hubungan ayah anak kita dan mengusirku dari keluarga G? Aku, orang luar. Ini, setelah menerima laporan, kami akan menyelidiki Go Wenbin dan semua mantan anggota dewan. Di VV, kau juga terlibat dalam penjualan obat palsu. Siapa yang tidak tahu bahwa aku, Ge Fei Fei, tidak berguna? Kau tidak pernah membiarkanku berpartisipasi dalam keputusan besar perusahaan. Jangan pernah berpikir untuk melibatkanku dalam hal ini. Diperkirakan setelah skandal obat palsu ini, nilai pasar grup G akan turun dari 5 miliar menjadi 500 juta. Ini adalah konsekuensimu karena mendapatkan keuntungan haram. Putri durhaka. Jika grup geruntur, semua upaya keras ibumu dan aku akan sia-sia. Kau senang sekarang, kan? Bukankah masih ada 500 juta? Unta kurus pun masih lebih besar dari kuda. Selama itu masih di tangan Qing Yun, itu akan menjadi milikku cepat atau lambat. Qing Yun, kau akan memberikan sisa sahamnya. Semuanya kepadaku, kan? Apa menurutmu? Aku akan memberikannya padamu. Apa? Fei Fei? Apa kau lupa? Kalian berdua sudah The bercerai. film was translated and Qing Yun, narrated by M aku melakukan Media. semua ini untukmu. Kau akan mengembalikan sisa uang dari grup G kepadaku, kan? Bukankah kita sudah sepakat? Sisa uang dari grup G akan ditransfer terlebih dahulu kepada Presiden Su. Lalu ditransfer kepadaku. Aku, Jenhai, tidak membutuhkan uang kecil ini. Aku hanya tidak tahan dengan kekotoran di dalam grup G, menjual obat palsu, dan merugikan keluarga pasien. Sedangkan saya sudah mencapai kesepakatan dengan Shanghai untuk menyumbangkan semua sisa aset grup G, seluruhnya untuk tujuan medis, khususnya untuk operasi, untuk membantu lebih banyak orang. Apa? Jadi begitu. Jadi begitu. Kau bodoh. Membantu orang luar berkomplot melawanku. Aku tidak menyangka. Kau juga akan dikomploti, kan? Baiklah, Man Qing Yun. Jadi kau selalu mencintai kurir itu. Kau menghancurkanku. Menghancurkan grup G. Kau bajingan. Para pemegang saham, aku sarankan kalian mengadakan kembali rapat pemegang saham dan memecat pria Phoenix ini. Aku juga belajar kedokteran. Aku juga bisa mengambil alih grup D. Ada satu hal lagi yang ingin saya laporkan. Saya melaporkan di VV atas penipuan akademik. Dulu, Duan Bin yang memanipulasi di balik layar dan mengambil alih tempat yang seharusnya untuk siswa pedesaan. Dian di VV baru bisa masuk Universitas Yuncheng. Baiklah. Kejahatanmu semakin parah lagi. Tidak. Kau bilang aku mengambil tempat orang lain dan baru kemudian masuk universitas. Kalau begitu tunjukkan buktinya padaku. Suruh dia datang ke sini dan menghadapiku. Shen Xiaofen, penjahat itu, sudah benar-benar mati. Mari kita lihat siapa yang bisa kau temukan untuk menghadapiku. Dulu, orang yang identitasnya dicuri adalah tunanganku, Shen Xiaofan. Dia sekarang dalam keadaan vegetatif. Masih terbaring di ranjang rumah sakit. Apa katamu? Dia belum mati. Pencurian identitas itu terjadi terlalu lama. Jadi memang tidak ada bukti. Namun, para pemegang saham, kalian sudah berhubungan dengan keluarga Ges selama puluhan tahun. Mungkin, kalian punya bukti. Selama ada yang bisa memberikan bukti untuk menebus kesalahan masa lalu mereka, saya bisa mengurangi hukuman mereka. Aku punya bukti. Diam. Men Qing Yun. Ini hanya kasus penipuan akademik. Apa kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan itu? Ketika aku keluar, aku akan memastikan untuk menghancurkanmu. Tutup mulutmu. Apakah kau bersikeras membiarkan dia membongkar semua perbuatan kotormu? Keluarkan semuanya. Pengalaman memang sangat berarti. Presiden, bagaimana Anda tahu? Ada satu hal lagi yang ingin saya laporkan. Gu Fei Fei bilang dia adalah selingkuhan.
dan menghancurkan hubungan kami. Tapi dia menghilangkan satu hal. Dia ingin memilikiku. Pada hari Xiaofan dan aku akan menikah. Dia mengendarai mobil dan menabrak Xiaofan, membuatnya menjadi vegetatif. Ge Feifei adalah pembunuhnya. Apa? Meng Qingyun, diam. Kau hanya orang udik. Akulah yang mencintaimu dan mengangkatmu ke posisimu sekarang. Aku memberimu uang, aku memberimu kekuasaan. Beraninya kau tidak mencintaiku. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. The Aku- film was translated aku and orang desa. narrated by M Tapi Media. Xiaofan dan aku bisa hidup dengan tenang, damai. Kami bisa mendapatkan semua yang kami inginkan. Itu kalian. Itu kalian orang-orang kaya yang bersikeras merusak kehidupan baik kami. Apa gunanya mengatakan semua ini? Bahkan jika aku menabrak gadis desa itu dan membunuhnya, apa kau punya bukti? Aku dengar. Kamera pengawas di lokasi kecelakaan sudah rusak sejak lama. Jika kau punya kemampuan, tunjukkan buktinya padaku. Apa kau punya bukti? Kau beritahu aku. Apa dia punya bukti? Kau beritahu aku. Kau beritahu aku. Beritahu aku. Siapa bilang aku tidak punya bukti? Aku adalah bukti terbaik. Kamu baru bangun, jaga dirimu baik-baik. Kau sudah bangun. Ge Feifei, apa yang ingin kamu katakan sekarang? Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Semua ini akhirnya berakhir. Kamu sudah bekerja keras 6 bulan terakhir ini, Qingyun. Semua ini. Semuanya sepadan untukmu. Profesor Meng, apakah Anda bersedia bergabung dengan Zhenhai? Tidak, aku ingin kembali ke kehidupan asliku. Menjadi dosen universitas, untuk mendidik dan membina orang. Untuk membantu orang-orang seperti Xiaofan dan aku, orang-orang dari pedesaan, mengubah nasib mereka. Inilah yang benar-benar ingin kulakukan. Aku akan mengikuti keinginanmu dan menyumbangkan semua uang grup G untuk tujuan medis, untuk penelitian bedah, untuk membantu lebih banyak pasien korban kecelakaan mobil. Kalau begitu, aku akan merepotkanmu dengan itu. Sebenarnya, aku menyembunyikan sesuatu darimu. Apa? Aku diterima di Departemen Kedokteran Universitas Yuncheng. Kamu. Bagus untukmu. Kalau begitu, Profesor Meng, apakah Anda keberatan menerima mahasiswa yang lebih tua? Bagaimana bisa aku? Kamu akhirnya juga mencapai impian awalmu. Ayo, biar aku traktir makan besar.